Pak Kiai, sekarang banyak sekali lembaga-lembaga yang mendapatkan donatur dari pemerintah. Yang saya tanyakan, apakah kita boleh menyalurkan dana dari pemerintah itu kepada anak-anak yatim? Pertanyaannya tentang dana dari pemerintah ya. Pertama begini ya, dana dari perintah kalau dari sisi hukum fikihnya itu ada dua pendapat yang saya tahu. Ada ulama yang mau menerima dana dari pemerintah, itu satu. Tapi ada juga ulama yang tidak mau menerima dana dari pemerintah, itu dua. Alasan ini dari tokoh-tokoh yang, atau mungkin lebih mudah dikatakan para kiai gitu ya, yang mau menerima dana dari pemerintah, alasannya bahwa dana dari pemerintah itu kan haknya rakyat itu. Ya, karena pemerintah mengambil pajak dari rakyat itu. Yang kedua, kalau dari sisi hukum Islam sebenarnya ya, rakyat itu enggak ditarik zakat. Tapi ini pemerintahan Islam ya, bukan pemerintahan Indonesia. Kita melihat sisi apa? Dari pemerintahan Islam, negara Islam gitu ya. Termasuk negara Islam pertama kali di dunia itu adalah negara Madinah Al-Munawwarah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya. Nah, dari mana pemerintah itu mengumpulkan dana? Yaitu dari orang-orang kafir zimmi. Ingat ya, kafir zimmi, mereka wajib bayar pajak. Jadi dalam pemerintahan Islam itu dari mana dana yang diperoleh gitu? Yaitu orang-orang kafir zimmi wajib membayar jizyah atau pajak, begitu. Sedangkan umat Islam yang hidup di negara Islam itu tidak harus atau tidak boleh, begitu ya. Ini kita bicara secara umum, tidak boleh ditarik pajak. Nah, umat Islam itu apa kewajibannya? Bayar zakat, bukan pajak. Kalau pajak itu ditentukan oleh pemerintah, kalau zakat tergantung dari penghasilan, itu bedanya. Ya, nah, sudah. Nah, dalam konsep ini bisa dikatakan gitu ya, bahwa dana yang dimiliki pemerintah itu hakikatnya adalah dari apa? Rakyat, kan begitu. Maka di situ ada nilai kepemilikan rakyat. Nah, disitulah sebagian tokoh-tokoh kita, para kiai kita itu mengatakan boleh orang menerima dana dari pemerintah. Kalau pendapat ini berarti boleh juga menyalurkan dana pemerintah untuk kepentingan anak yatim, karena anak yatim itu termasuk rakyat. Bahkan itu lebih diutamakan. Maksudnya anak yatim dan fukoro ya, bukan sekedar anak yatim tapi fukoro itu yang lebih diutamakan. Ya, menurut pendapat yang pertama. Paham ya? Tapi menurut pendapat yang kedua, yaitu ulama-ulama, para kiai yang mempunyai sifat zuhud dan wara', mereka tidak mau menerima dana dari pemerintah. Alasannya apa? Ya, kalau kita melihat di Indonesia, sekarang kita bicara Indonesia, bahwa pemerintah itu menarik pajak dari segala macam sektor. Sektor yang halal dan sektor yang haram semuanya diambil pajaknya. Contoh yang halal ya dari masyarakat, misalnya kita mau bikin SIM, kan kita bayar kan? Nah, itu masuk pajak membuat SIM ya. Bikin KTP bayar enggak? Bayar. Itu namanya sektor pajak dari masyarakat dari sektor KTP. Masalahnya KTP SIM itu kan halal-halal saja, enggak apa-apa kan gitu ya. Dari bab ini pemerintah tidak salah begitu ya, karena itu adalah income atau pemasukan bagi dana untuk pemerintah, itu yang pertama. Maksudnya dana halal. Dana haram dari mana? Nah, ada tempat-tempat perjudian misalnya, boleh sama pemerintah, maka ditarik pajak. Nah, hukumnya apa ini? Haram. Miras itu di toko-toko yang jualan miras kan ditarik pajak itu.
Belum lagi pabrik miras yang boleh berdiri di Indonesia. Paham? Itu dari mana? Kan dana yang diambil dari pabrik miras itu kan haram kan? Ya, itu juga masuk kepada pemerintah. Prostitusi misalnya, ada dananya itu, tarikan-tarikan itu ada, itu masuk juga. Jadi hal-hal semacam itu menyebabkan ulama-ulama yang wara atau zuhud, ya. Apa zuhud itu? Zuhud itu ya takut untuk menyalahi kehidupan akhiratnya ya. Jadi pertimbangannya bukan sekedar fikih boleh atau tidak boleh, tapi gimana ya kalau saya makan dana-dana yang nggak jelas itu, gimana kehidupan saya, akhirat saya, nanti sholat saya khusyuk atau tidak khusyuk, diterima atau tidak diterima, itu orientasi orang-orang zuhud ya enggak? Dan warok yang tidak mau barang-barang yang syubhat, tidak mau. Maka kelompok ulama yang demikian ini menolak dana dari pemerintah. Barangkali kalau kelompok dari kiai-kiai ulama-ulama yang kedua ini, mereka punya dana dari tempat lain yang jelas halalnya, kemudian ada anak yatim, itu mereka lebih senang menyalurkan dana-dana yang non pemerintah yang jelas halalnya kepada anak yatim dan fuqara. Begitu ya. Jadi ada dua pandangan, terserah pilih yang mana. Begitu. Kalau saya, insya Allah saya pilih dana-dana yang non pemerintah. Ya bukan apa, ya kepingin namanya hidup kan sekali, kepingin hidup ini yang lebih bersih, lebih berkualitas gitu ya, marwahnya lebih terjaga baik di dunia maupun di akhirat. Begitu, jelas ya? Baik.